Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ryan adalah seorang pemuda Amerika yang hidup dalam kemewahan dunia malam. Musik bising, pesta tanpa henti, dan alkohol yang mengalir tanpa batas. Namun di balik gemerlap itu, ada kehampaan yang terus menghantui. Suatu malam ketika hampir kehilangan kendali atas dirinya, ia mulai bertanya-tanya tentang kesia-siaan hidupnya. Ia menemukan ketenangan di dalam masjid dan di sanalah, di antara lapar, haus, dan doa yang tulus, Ryan akhirnya menemukan sesuatu yang selama ini ia cari, yaitu makna sejati di dalam hidup. Musik berdentum keras, lampu warna-warni berkelap-kelip, dan aroma alkohol bercampur dengan asap rokok memenuhi udara di sudut ruangan klub malam yang penuh sesak. Ryan duduk dengan santai di sofa VIP, segelas minuman beralkohol di tangannya. Malam ini seperti malam-malam sebelumnya, pesta, wanita, dan kebebasan tanpa batas. Ryan selalu menjadi pusat perhatian dengan wajah tampan, pakaian mahal, dan dompet tebal. Ia dengan mudah menarik orang-orang di sekitarnya. Hidupnya penuh kesenangan, tanpa aturan, tanpa batasan. Namun, di balik semua itu ada sesuatu yang terus mengganggu pikirannya. Setiap kali tertawa atau bersorak, ada suara kecil dalam hatinya yang bertanya, apa makna dari semua ini? Temannya, James, tertawa dan menepuk bahunya. Jangan terlalu dipikirkan, hidup ini cuma sekali. Nikmati saja, kata James. Ryan tersenyum tipis, tapi hatinya tetap berat. Tiba-tiba seorang pria di lantai dansa terjatuh. Tubuhnya kejang-kejang, mulutnya berbusa. Semua orang panik berteriak dan sebagian besar mundur karena ketakutan. Seseorang berlari memanggil ambulans. Ryan berdiri terpaku. Jantungnya berdegup kencang. Ia mengenal pria itu, Steve, salah satu teman pesta mereka. Beberapa menit yang lalu, Steve masih tertawa dan minum bersama mereka. Sekarang, ia tergeletak tak berdaya, nyawanya di ujung tanduk. Tak lama kemudian, para medis datang dan membawa Steve pergi. Klub masih riuh, tetapi bagi Ryan semuanya terasa hampa. Ia merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bagaimana jika itu terjadi padaku? Apa yang akan terjadi jika aku mati malam ini, pikirnya. Ryan tak bisa menikmati pesta lagi. Ia mengambil jaketnya dan keluar dari klub malam itu, membiarkan udara dingin malam menyapu wajahnya. Dan untuk pertama kali dalam hidup, ia bertanya kepada dirinya sendiri, apakah ini benar-benar kehidupan yang aku inginkan? Ryan menghabiskan malam itu dengan duduk di dalam mobilnya, menatap kosong ke jalanan kota yang mulai sepi. Lampu-lampu neon masih berkelap-kelip, tetapi semuanya terasa hampa. Pikirannya terus dipenuhi dengan kejadian di klub malam tadi. Steve, pria yang selalu terlihat kuat dan tak kenal takut, kini terbaring tak berdaya di rumah sakit. Bagaimana jika aku yang ada di posisinya, batinnya. Keesokan harinya, Ryan mencoba mengabaikan perasaan aneh itu dengan kembali ke rutinitas biasanya. Ia pergi ke gym, bertemu teman-teman, dan menghabiskan waktu di kafe mewah. Namun, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Hiburan yang dulu memberinya kepuasan, kini terasa hambar. Beberapa hari berikutnya, Ryan mulai mencari jawaban. Saat ia membaca buku tentang makna hidup, menonton video motivasi, bahkan mencoba meditasi. Namun, semakin banyak yang ia baca, semakin ia merasa tersesat. Ia pergi ke gereja pada suatu minggu, berharap menemukan ketenangan, tapi doa yang ia panjatkan terasa kosong. Saat ia duduk di taman sambil menyesap kopi, ia melihat seorang pria yang sedang membaca buku tebal. Wajah pria itu terlihat tenang, penuh kedamaian, tidak ada kegelisahan seperti yang ia rasakan. Rasa penasaran membuatnya mendekat. "Apa yang kau baca?" tanya Ryan. Pria itu tersenyum dan menunjukkan sampul bukunya. "Quran," katanya sambil tersenyum tipis. "Tidak masalah," jawab Yusuf. Terkadang jawaban datang dari tempat yang tidak bisa kita duga. Ryan memandang Quran di tangannya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar penasaran dengan sesuatu yang tidak pernah ia pikirkan sebelumnya. Ia membuka halaman pertama dan mulai membaca. "Mungkinkah ini bisa menjawab kegelisahanku?" bisiknya pelan. Malam itu, Ryan duduk di kamar apartemennya, menatap buku di tangannya. Al-Quran terjemahan dan tafsir. Sebelumnya, ia hanya tahu itu hanyalah kitab suci umat Islam. Namun malam ini terasa berbeda. Ia membaca Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Ryan mengernyit. Kalimat itu terasa begitu tegas dan penuh keyakinan. Ia melanjutkan membaca, menemukan ayat-ayat yang berbicara tentang kehidupan, kematian, dan pencarian makna. Keesokan harinya, ia kembali menemui Yusuf. Dengan senyum ragu, ia berkata, "Aku ingin tahu lebih dalam tentang Islam." Yusuf menjawab dengan lembut,
Kalau kau ingin memahami Islam lebih dalam, pergilah ke masjid. Aku bisa mengenalkanmu pada imam di sana. Ryan mengangguk. Akhirnya suatu sore, Ryan mengikuti Yusuf ke masjid untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Bangunan itu terlihat sederhana dari luar, tapi ada ketenangan yang aneh menyelimutinya. Dengan langkah ragu, ia masuk bersama Yusuf. Di dalam, suasananya sangat berbeda dari klub malam yang biasa ia kunjungi. Tidak ada kebisingan, tidak ada lampu berkelap-kelip, hanya keheningan yang menenangkan. Beberapa pria duduk dalam lingkaran, membaca Al-Quran atau berdiskusi dengan damai. Seorang pria tua berjanggut putih mendekatinya. "Assalamualaikum anak muda, apa yang membawamu ke sini?" Ryan menelan ludah. Ia tak tahu harus berkata apa. "Aku hanya mencari jawaban," gumamnya pelan. Pria tua itu tersenyum lembut lalu menepuk bahunya dengan penuh kasih. Dan malam itu, ketika ia meninggalkan masjid, ada sesuatu dalam dirinya yang mulai berubah. Ia belum tahu kemana perjalanan ini akan membawanya, tapi untuk pertama kalinya ia merasa telah menemukan arah. Ryan mulai rutin mengunjungi masjid. Setiap kali ia datang, ia menemukan sesuatu yang baru. Ajaran tentang kesabaran, keikhlasan, dan arti kehidupan yang lebih dalam. Yusuf dan imam masjid selalu menyambutnya dengan hangat, menjawab pertanyaan-pertanyaannya dengan sabar. Namun perubahan yang ia alami tidak berjalan tanpa hambatan. Suatu malam, Ryan duduk bersama teman-temannya di sebuah bar. Ia tidak memesan alkohol seperti biasa, hanya sekadar minuman soda. James, sahabatnya, langsung menyadari perubahan itu. "Kau kenapa, bro? Sejak kapan kau minum soda di tempat seperti ini?" James tertawa sambil menepuk pundaknya. Ryan tersenyum tipis. "Aku cuma merasa tidak ingin minum-minum malam ini." James mengerutkan dahi. "Jangan bilang kau mulai tertarik sama omongan-omongan aneh itu? Agama? Kau serius?" Ryan hanya diam. "Ah, sudahlah, jangan bodoh Ryan," gumam James sambil memutar bola matanya. Yusuf pernah berkata, "Jika kau menemukan kebenaran, jangan pernah takut untuk mengikutinya." Ryan menatap langit malam yang gelap. Ia tahu ini baru awal dari perjalanan yang panjang. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan mundur. Hari-hari Ryan semakin berbeda dari sebelumnya. Ia mulai mengurangi kebiasaannya pergi ke klub malam, menjauh dari pesta, dan menghabiskan lebih banyak waktu di masjid. Yusuf memperkenalkannya pada beberapa muslim lain yang dengan senang hati menyambutnya dan berbagi cerita tentang perjalanan spiritual mereka. Namun perubahan ini tidak mudah. Teman-teman lamanya semakin menjauh. James dan beberapa yang lain bahkan mulai mengejeknya. "Kau serius, Ran? Kau benar-benar ingin menjadi salah satu dari mereka?" Suara James terdengar tajam saat mereka bertemu di gym. Ryan menatapnya, berusaha tetap tenang. "Aku hanya mencari kebenaran, James." James tertawa sinis. "Kebenaran? Kau benar-benar sudah dicuci otak. Aku merasa punya arah. Apa gunanya punya segalanya kalau hati tetap kosong?" Ryan akhirnya menjawab. James menggeleng kecewa. "Kalau kau memilih jalan itu, jangan harap aku menganggapmu sahabat lagi." Kata-kata itu menyakitkan, tapi Ryan tahu ini bagian dari ujian. Ia pulang dengan perasaan berat, tapi ia tetap teguh. Malam itu ia kembali ke masjid, mencari ketenangan. Wajahnya muram. Imam dan Yusuf melihatnya. "Semuanya baik-baik saja, Ran?" tanya Yusuf. Ryan tersenyum tipis. "Aku kehilangan sahabatku hari ini." Yusuf menepuk bahunya dengan lembut. "Ketika kau menjauh dari kegelapan dan mencari kebenaran, mungkin akan ada orang yang meninggalkanmu. Tapi percayalah, Allah akan menggantinya dengan orang-orang yang mengangkatmu." Ryan mengangguk pelan. Ia tahu jalan ini tidak akan mudah. Tapi hatinya sudah mantap. Ia tidak akan mundur. Dan malam itu, Ryan bersujud untuk pertama kalinya dengan hati yang benar-benar pasrah. Ia kenal damai. Ryan terbangun sebelum matahari terbit. Suara azan subuh yang berkumandang dari masjid dekat apartemennya membangunkannya dari tidur yang tak terlalu nyenyak. Ia duduk di tepi tempat tidurnya, mengingat kembali kejadian semalam, perpisahan dengan James, keputusan besar yang ia ambil, dan sujud pertamanya kepada Tuhan. Ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Hatinya terasa lebih ringan, meskipun pikirannya masih dipenuhi pertanyaan. Ia mengambil ponselnya dan mengirim pesan kepada Yusuf. "Aku ingin salat subuh di masjid, bisa kau temani?" Beberapa detik kemudian, Yusuf membalas, "Aku sudah di sana, ayo datanglah." Ryan mencuci wajahnya dan mengenakan pakaian yang lebih sopan. Ia berangkat menuju masjid. Sesampainya di sana, ia melihat beberapa pria sedang berdiri dan bersiap salat. Yusuf berada di sampingnya.
Lakukan yang kau bisa, bisik Yusuf. Allah melihat niatmu. Rian mengangguk lalu mengikuti gerakan imam. Suara takbir menggema. Saat ia sujud untuk kedua kalinya dalam hidup, hatinya bergetar. Ada perasaan damai yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Seakan-akan ia menemukan sesuatu yang hilang dari hidupnya. Setelah syalat, imam masjid menghampirinya. Bagaimana perasaanmu? Tanya sang imam dengan senyum ramah, menatapnya sejenak lalu bertanya. Jujur, aku merasa ringan, jawab Rian. Imam mengangguk. Hati yang mencari kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Rian tahu perjalanannya masih panjang, banyak yang harus ia pilih, banyak ujian yang harus ia hadapi. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia berada di jalan yang benar. Namun, ia masih membayangkan sesuatu yang lebih besar. Apakah ia siap untuk benar-benar menjadikan Islam sebagai jalan hidupnya? Hari-hari berikutnya terasa berbeda bagi Rian. Ia semakin sering datang ke masjid, belajar lebih banyak tentang Islam, dan merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun ia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Ada satu keputusan besar yang harus ia buat. Apakah ia benar-benar siap untuk mengucapkan syahadat? Suatu sore ia duduk bersama Yusuf di taman dekat masjid. Angin sejuk berhembus, membawa ketenangan yang kontras dengan kegelisahan di hatinya. Yusuf, aku tidak akan bohong. Masuk Islam bukan keputusan yang mudah, terutama bagi seseorang yang berasal dari lingkungan seperti aku. Yusuf hanya menatapnya penuh pengertian. Tak banyak kata yang diucapkan, hanya diam yang mendalam. Kemudian dalam keheningan masjid, Rian berdiri di belakang imam. Dengan suara yang sedikit bergetar, ia mengikuti imam mengucap dua kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Sejenak, suasana terasa sunyi. Lalu satu persatu orang di sekelilingnya tersenyum, mendekatinya, memeluknya, dan mengucapkan selamat. Seluruh beban yang selama ini ia pikul seakan runtuh. Rian menundukkan kepala, matanya berkaca-kaca. Ia telah menemukan jawabannya. Hari itu, Rian tidak hanya mengucapkan dua kalimat syahadat, ia juga membuka lembaran baru dalam hidup. Sebuah kehidupan yang penuh dengan cahaya harapan dan keyakinan bahwa ia akhirnya telah menemukan rumah yang sesungguhnya. Masuk Islam adalah keputusan terbesar dalam hidup Rian. Tetapi ia segera menyadari bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Malam setelah ia mengucapkan syahadat, ia duduk di apartemen merenungkan semua yang telah terjadi. Perasaan damai menghampirinya, namun juga rasa takut. Apa yang akan kau lakukan sekarang? Apa yang akan dikatakan keluargamu? Ia berusaha menenangkan dirinya. Namun tak lama, ibunya menelepon. Begitu mendengar suaranya, ibunya langsung menangis dan memutuskan sambungan telepon. Beberapa jam kemudian, ayahnya menelepon. Suaranya dingin dan tegas. Kau sudah membuat pilihan. Mulai sekarang, kau bukan lagi anak kami. Hari-hari berikutnya menjadi semakin sulit. Ayahnya benar-benar memutuskan hubungan dengannya. Kartu kreditnya diblokir, akses ke apartemen mewahnya dicabut. Ia terpaksa meninggalkan gaya hidup mewah dan mencari tempat tinggal baru. Yusuf dan komunitas muslim di masjid membantunya. Seorang saudara seiman memberinya tempat tinggal sementara, dan Rian mulai mencari pekerjaan untuk menghidupi dirinya sendiri. Dari seorang pewaris perusahaan besar, kini ia harus bekerja di sebuah restoran halal kecil sebagai kasir. Hidupnya berubah drastis. Tidak ada lagi pesta mewah, tidak ada lagi mobil sport atau makanan mahal. Namun anehnya, ia justru merasa bahagia. Ia mulai belajar Al-Quran, menghafal surat-surat pendek, dan aktif dalam kegiatan masjid. Suatu hari, seorang pria datang ke restorannya. Ia mengenakan jas mahal dan tampak seperti orang penting. Setelah memesan makanan, pria itu menatap Rian lama. "Apa kau Rian? Rian Bura? Putra pengusaha terkenal itu?" tanyanya dengan ragu. Rian tersenyum tipis. "Dulu mungkin, sekarang aku hanya seorang muslim yang sedang belajar hidup." Pria itu terdiam sejenak. "Aku mendengar cerita dari beberapa orang. Aku kagum, dan aku sedang mencari seseorang untuk membantuku memulai usaha baru. Kau tertarik?" Itulah rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Rian menerima tawaran itu, dan hidupnya mulai berubah lagi. Tetapi kali ini, ia berjalan di atas jalan yang benar. Ia kehilangan keluarganya, teman-temannya, dan hartanya. Tetapi ia menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Iman, saudara seiman, dan kehidupan yang penuh makna. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar kaya. Hari-hari Rian kini penuh dengan makna.
Setiap pagi ia bangun sebelum fajar menyingsing, mempersiapkan diri untuk salat subuh di masjid terdekat. Di sana, ia bukan lagi orang asing. Ia menjadi bagian dari komunitas yang hangat, tempat setiap senyuman adalah doa, dan setiap pelukan adalah penyemangat. Setelah salat, Rian biasa duduk sejenak, membaca beberapa ayat Al-Quran, merenungi maknanya, lalu memulai harinya dengan hati yang lapang. Restoran tempatnya bekerja memang kecil, tapi di sanalah ia belajar tentang kerja keras, kejujuran, dan keberkahan yang tersembunyi dalam hal-hal sederhana. Ia tidak lagi hidup dari harta warisan, melainkan dari hasil jerih payahnya sendiri. Dan anehnya, di tengah kesederhanaan itu, ia justru merasa lebih damai dari sebelumnya. Suatu sore, ketika ia baru selesai menyusun laporan harian restoran, pria yang dulu datang mengenakan jas mahal, pengusaha yang ternyata juga seorang Muslim, kembali menemuinya. Kali ini pertemuan mereka berlangsung lebih lama. Rian diajak makan malam, dan di meja makan itulah sang pengusaha, Pak Burhan, menawarkan kesempatan besar. "Aku ingin kau bantu mengelola cabang baru restoranku," katanya. "Tapi lebih dari itu, aku ingin kau menjadi mitra. Aku melihat sesuatu dalam dirimu, kesungguhan, kejujuran, dan yang paling penting, ketundukan pada Allah." Rian sempat terdiam. Tawaran itu besar. Ia tahu ini adalah pintu rezeki yang Allah bukakan setelah semua pengorbanan yang telah ia lalui. "Aku tidak tahu banyak soal bisnis besar, Pak," ujar Rian perlahan. "Tidak apa-apa," jawab Pak Burhan tersenyum. "Ilmu bisa dipelajari, tapi akhlak itu tidak bisa dibeli. Kau sudah memilikinya." Maka dimulailah lembaran baru. Dari kasir restoran kecil, Rian kini menjadi salah satu manajer operasional di sebuah jaringan restoran halal yang berkembang pesat. Ia belajar banyak tentang manajemen, pelayanan pelanggan, logistik, dan pemasaran. Namun ia tidak pernah melupakan akar perubahan hidupnya. Masjid, Al-Quran, dan komunitas Muslim yang menerima dan membimbingnya sejak awal. Setiap bulan Rian menyisihkan sebagian pendapatannya untuk kegiatan sosial masjid, beasiswa bagi mualaf lain, santunan anak yatim, bahkan membuka pelatihan kerja kecil-kecilan. Ia percaya bahwa rezeki bukan untuk ditumpuk, tapi untuk dibagikan. Apa gunanya harta jika tidak memberi manfaat? Beberapa tahun berlalu. Rian kini dikenal sebagai pengusaha muda Muslim yang sukses dan rendah hati. Ia membeli sebuah rumah sederhana di dekat masjid tempatnya pertama kali mengenal Islam. Di ruang tamunya, tergantung kaligrafi, bertuliskan 2 kalimat syahadat, pengingat akan titik balik hidupnya. Di rak bukunya tersusun rapi mushaf, kitab-kitab tafsir, dan buku-buku motivasi Islami yang dulu ia baca ketika sedang tersesat arah. Suatu malam, setelah pulang dari masjid, Rian duduk bersama Yusuf, sahabat pertamanya dalam perjalanan ini. "Tak terasa ya," kata Yusuf sambil menyeruput teh hangat. "Dulu kau datang ke masjid dalam keadaan ragu. Sekarang lihat dirimu." Rian tersenyum. "Semua karena pertolongan Allah, dan karena orang-orang seperti kau yang tak pernah lelah membimbingku." "Dan sekarang giliranmu membimbing orang lain," balas Yusuf pelan. Rian mengangguk. Ia tahu kekayaan sejatinya bukan hanya uang di rekening atau properti yang dimiliki, tapi ketenangan hati, keberkahan waktu, dan hubungan yang erat dengan Tuhan. Ia kini benar-benar merasa kaya iman, kaya makna, dan kaya cinta dari saudara-saudara seiman yang menguatkannya dalam setiap langkah. Malam itu, sebelum tidur, Rian menulis sebuah catatan kecil di jurnal pribadinya. "Aku kehilangan banyak hal untuk sampai ke titik ini. Keluarga, teman, dan kemewahan. Tapi aku menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, petunjuk, iman, dan jalan hidup yang benar. Aku tidak pernah menyesal menjadi Muslim. Dan jika harus memulai dari awal lagi, aku akan memilih jalan yang sama, 1000 kali pun." Dan dengan senyum tenang, ia memejamkan mata, yakin bahwa hidupnya kini telah berada di jalan yang dikehendaki oleh Allah.